Rasulullah SAW, janganlah kalian mendahulukan puasa Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari, kecuali seseorang yang mana dia terbiasa berpuasa, maka silakan dia puasa. Artinya, kalau seandainya Ramadan itu kan sebelumnya bulan Sya'ban, kalau hitungannya bulan Sya'ban kan bisa dibikin 29 atau 30. Taruh di 28, 29. 28, 29 jangan puasa. Enggak, buat hati-hati, takutnya nanti ya Ramadan ini datang di tanggal ini lagi gitu. Nah, ini nggak bisa jadikan alasan. Yang bisa jadikan alasan ketika seseorang memang boleh kebiasa puasa. Contoh, dia biasa puasa Senin Kamis, atau biasa puasa Daud, ya, puasa Daud, sehari puasa sehari enggak. Kebetulan pas tanggal 29 itu adalah hari Rabu. Kan kemungkinan ini kan besok puasa tanggal 30 kan gitu ya. Kalau dia besok puasa berarti puasa wajib Ramadan. Kalau seandainya besok hilal kelihatan nggak ada tanggal 30, jadinya tanggal 1 gitu kan. Nggak tahunya benar, hilal nggak kelihatan, bisa di tanggal 30, berarti puasanya besoknya lagi di hari Jumat. Orang biasa puasa Senin Kamis, dia mau puasa Kamis boleh nggak apa-apa, puasa sunnah. Lain hal kalau seandainya dia orang nggak biasa puasa, saya dari Kamis saja ini biar afdal, bukan biar afdal, berarti tidak sesuai dengan aturan Rasulullah SAW. Jadi kalau ibadah saya enaknya emang bawaannya jadi begitu, gitu kan? Kan kadang-kadang kan berpikirnya biar afdal kan Kamis dapat dah, gitu ya. Padahal ketika dilihat hilal nggak kelihatan berarti kan gimana? Nah, ini mengenai puasa keluar atau misalnya di hari Rabu puasa Rabu Kamis tidak. Nah, ini mengenai mendahulukan puasa sehari atau 2 hari sebelum bulan Ramadan. Ya. Kemudian wa'an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala man shama al-yawma alladhi yushaqqu fihi faqad asa Abul Qasim. Dzakarahu al-Bukhari ta'liqan waslu al-khamsah wa sahih Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu berkata Ammar, ya, berkata Rasulullah SAW, man shama al-yawma alladhi yushaqqu fihi faqad asa Abul Qasim. Jadi di sini rupanya Ammar yang berbicara, bukannya Rasulullah. Artinya Ammar ini menegaskan, barang siapa yang puasa 1 hari di mana hari itu penuh dengan keraguan, artinya di tanggal 30 Sya'ban kan keraguan nih, ini puasa apa kagak. Akhirnya dia puasanya apaan? Puasa sunnah misalkan. Maka faqad asa Abul Qasim, sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Kita sering dengar Abul Qasim, Abul Qasim, salah betul. Abul Qasim itu panggilan Rasulullah SAW. Jadi Rasul itu ada istilah Abul Qasim, ada istilah Yasin, ada istilah Mukhtar, ya kalimatnya. Kenapa disebut Abul Qasim? Qasim ini artinya lagi. Abah itu bapak
bapak yang mengerti, artinya membagi-bagi ini hukumnya halal haram, ini wajib, ini sunnah, ini boleh tidak boleh. Ini Rasulullah SAW yang membagi-bagi. Makanya istilahnya Abul Qasim. Kata Amr, sungguh telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Dalil ini dijadikan oleh Imam Asy-Syafi'i menjadi sesuatu yang haram. Maknanya, jika seseorang berpuasa di hari yang ragu, hari yang ragu itu tadi harusnya itu hari ragu, nggak usah puasa, misalkan tanggal 30 ragu dia puasa juga, maka faqad asab, kata Imam Syafi'i. Makanya pentingnya kita menguatkan, meyakini ini tanggal segini. Kalau ragu jangan. Ya, ini mengenai puasa yang mana kata Ammar bin Yasir puasa sehari, maka seandainya memang itu ragu-ragu, sungguh telah ya bermaksiat kepada Abul Qasim, menyelidiki daripada Abul Qasim Rasulullah SAW. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu wa aftiru fa in humma 'alaikum faqduru lah, muttafaqun 'alaihi. Wa li muslimin fa in ughmiya 'alaikum faqduru lahu 30. Wa lahu fi hadithi Abi Hurairah fa'akmilu iddat Sya'bana 30. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata Abdullah bin Umar, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian melihat hilal fasumu, maka puasalah. Kemudian apabila kalian melihat hilal, maka beridul fitrilah. Apabila mendung menyelimuti, maka kira-kirakanlah. Ini hadis sahih. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dan dalam hadis Imam Muslim dijelaskan fa in ghumiya 'alaikum faqduru lahu 30. Jika terhalang oleh mendung di antara kalian, maka kira-kirakanlah dengan 30 hari. Walau fi hadithi Abi Hurairah, dan dalam hadis Abi Hurairah juga fa'akmilu iddat Sya'ban 30, sempurnakan Sya'ban menjadi 30. Artinya makna faqdurullah ini saling berkaitan, artinya adalah ya senantiasa akmilu iddat Sya'ban 30. Nah, sebagian kita memang ada yang menerjemahkannya faqdurullah, yaitu dengan menghitung. Makanya ada yang menggunakan istilah hisab ilmu hitung, ilmu hisab dihitung. Karena meyakini bahwa pertama, ilmu hitung itu lebih akurat, hampir mencapai 99%, bahkan hampir 100%. Mengatakan demikian, ilmu hitung. Kemudian yang kedua, penglihatan manusia untuk melihat hilal pada zaman Rasul dan zaman sekarang ini berbeda. Zaman Rasul agak gampang, sekarang gedung-gedung bertingkat berbanyak, susah. Jangan nyusahin diri. Nah, itu bahasanya. Makanya ada satu organisasi langsung dihisap, gak pakai ngeliat lagi. Kenapa? Mendingan dihitung, gak capek. Terus kita bagaimana sikapnya? Tentunya kalau kita melihat Rasulullah SAW, pertama, apakah
Rasul, sahabat gak bisa gitu. Pertanyaannya, sahabat bisa gitu? Walaupun ilmu perhitungan hisab itu belum secanggih sekarang, bisa itu. Kenapa Rasul suruh untuk ru'yatul hilal? Karena dia yakin dengan penglihatan. Lihat ru'yatul hilal. Makanya di negara kita, khususnya Kementerian Agama, tetap berpegang teguh kepada ru'yatul hilal. Walaupun ada istilah hisab, tapi dikedepankan ru'yatul hilal. Karena kalimat fakturullah ini maknanya bukan dihitung, tetapi artinya adalah disempurnakan. Kemudian syarat daripada fakturullah adalah fa'in humma. Kalau kita belajar bahasa, ada istilah bahasa prioritas dan skala berikutnya. Prioritas itu adalah kalimat yang pertama. Ketika kalimat pertama nggak bisa dipakai, maka yang berikutnya itu namanya non-prioritas. Nah, yang prioritas adalah untuk melihat hilal. Non-prioritas yaitu sempurnakan. Udah gampang, gitu loh. Ya, jadi kita mengikuti anjuran pemerintah untuk adanya sidang isbat, ya, daripada penetapan bulan Ramadan atau bulan Syawal yang kita ikut. Kemudian wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala tara an-nasul hilal fa akhbartu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fa shama wa amara an-nasa bi siyami rawahu Abu Dawud wa sahahu al-Hakim wa Ibnu Hibban. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, berkata Abdullah bin Umar, masyarakat pada melihat hilal. Akhirnya saya mengabarkan kepada Nabi, ya Rasul, saya melihat hilal. Kata Nabi, fasama, puasa. Wa amar nasa bisyami, memerintahkan masyarakat manusia ketika itu untuk puasa. Jadi ketika ada yang melihat dengan persaksian, maka di situ harus dilaksanakan. Tentunya ada mengisyaratkan, ya, untuk orang-orang laki-laki, 2 orang yang adil, ya, yang adil. Kenapa? Karena setidaknya ketika puasa ini harus benar-benar, ya, keyakinannya 2 orang laki-laki. Imam Syafi'i membagi, jika penetapan puasa ketika melihat hilal Ramadan 1 orang boleh, 1 orang laki-laki yang adil yang bisa disumpah boleh. Tetapi ketika penetapan di bulan Syawal, Lebaran, ini harus 2, karena hubungannya sudah jadi ibadah, sedang ibadah. Jangan sampai ibadah lagi ibadah ternyata dibatalin dengan orang yang kurang kuat daripada keadilannya. Maka ini bikin 2. Ini menurut Imam Syafi'i. Jadi biasanya kan ada ru'yatul hilal dari Sabang sampai Merauke. Kalau di Jakarta Timur daerah Cakung, ya, ada di Taman Ismail Marzuki, ya. Jadi dilihat semuanya tentang ru'yatul hilal. Kemudian wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna a'rabiyyan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni ra'aytul hilal faqala atashhadu an la ilaha illallah qala na'am qala atashhadu anna muhammadar rasulullah qala na'am qala fa'adzin fin nas ya Bilal
ayyasumu ghadan wa al-khamsa wa sa'ib al-Khuzaimah wa Ibnu Hibban wa rajjaha an-Nasa'i irsalah. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, anna A'rabiyan. A'rabi ini orang pelosok, orang kampung. Orang kampung datang kepada Nabi. Qala, kata orang kampung, saya melihat hilal. Nabi bilang, Nabi bersabda, apakah engkau bersyahadat la ilaha illallah? Kata orang Badui, ya orang kampung, na'am, ya. Qala, apakah engkau bersaksi Muhammad Rasulullah? Kata orang kampung, na'am, ya. Qala, akhirnya Nabi berkata, fa'adil fil nasi ya Bilal, serukanlah kepada manusia wahai Bilal. Bilal disuruh ayasumu ghadan, agar besok puasa. Makanya ya Imam Syafi'i mengatakan ketika di awal Ramadan, ya ketika di Sya'ban kemudian ru'yatul hilal, satu orang cukup. Dalilnya ini orang Badui, jadi satu orang bisa. Ya, satu orang bisa. Ini orang Badui. Nah, kemudian wa an Hafsah ummul mukminin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajr fala siyama lah. Rawahul khamsah wa Malik Tirmidzi wa Nasa'i ila targhib fi wa saw marfu'an Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Dari Hafsah anak Umar bin Khattab, Hafsah ummul mukminin. Dari Hafsah ummul mukminin, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang tidak membangun niat puasa sebelum fajar, fala siyamalah, maka tidak ada puasa baginya. Tabi'id siyam artinya niat buat puasa. Ini dari Hafsah. Contoh kasus ini, ada orang dia malu begadang, rawih kadang-kadang dia nggak sampai selesai doa. Kalau kita kan ada ya, nawaitu sholat habis rawih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada juga yang sedikit ini memanipulasi. Gimana caranya? Rawih kan ada yang 8, ada yang 20. Akhirnya kalau 8 Muhammadnya imamnya lama. Dia lama. Dengan dia lapor, imamnya cepat. Pas 8 dia kabur pulang. Ada yang begitu. Iya kan? Manipulasi. Jadi dibikin 8 sendirian pulang. Berarti kan dia nggak niat ya. Nggak niat banget. Nggak tahu dia sendiri. Akhirnya dia begadang sampai malam, ketiduran, bangun jam 7. Dengan hukum ini maka dia fala siyamalah, dia tidak dihitung puasa. Wah, kalau begitu makan aja dong. Enggak boleh makan. Kalau kan begitu, ya. Enggak dihukum puasa, tapi enggak boleh makan. Itu hukumannya. Nah, makanya siasatnya caranya bagaimana? Pertama, kalau terawih, kalau bisa sampai habis. Kalau nggak sampai habis, ingat-ingat niat puasa. Pas buka puasa, niat lagi. Itu strategi pertama. Strategi yang kedua, caranya adalah mengikuti pendapat Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i kan niat puasa itu harus setiap hari karena ibadah sehari ibadah Ramadan, nggak paketan.
Ibaratnya kalau dibuka selesai, itu kan ibadahnya. Jadi kalau Imam Syafi'i ibadahnya bukan paketan, ya. Jadi sehari. Kalau Imam Malik niatnya semua. Jadi kalau misalkan puasa Ramadan, niatin saya niat puasa bulan Ramadan seluruhnya, bahasa gitu. Kalau Allah Ta'ala niat sehari-harinya itu hukumnya sunnah, nggak niat juga nggak apa-apa. Itu Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i, ketika seseorang dia ini niat di malam hari ini yang bagus. Tapi alangkah baiknya kita padukan pendapat dua. Pertama, pendapat Imam Malik itu adalah diperbolehkan menggabungkan niat puasa di awal Ramadan. Makanya kalau misalkan kita ngerti ya di awal Ramadan, kita kalau salah tahun yang lalu mulai ya, di awal Ramadan itu niatnya dua. Pertama adalah niat untuk 1 bulan, ya. Yang kedua adalah niat buat besok hari. Itu dua. Fungsinya satu saat kita kelupaan, ya kelupaan, maka niat kita udah di cover di awal daripada Ramadan. Itu caranya. Jadi niatnya udah di cover. Gimana kalau seandainya kita sengaja di hari kelima, kalau udah niat, ngapain niat lagi? Kalau pendapat Imam Syafi'i harus niat. Jadi, ya pendapat Imam Malik ini sebagai mengcover kalau kita terlupa. Kan enak kalau seandainya kita lupa di hari yang ke-20 kelupaan, ketiduran, bangun jam 5:30, selesai kan? Subuh juga selesai. Maka lanjutin puasanya, niat juga. Itu caranya. Ya caranya kita niat puasa. Nah ini dalilnya adalah untuk puasa wajib, yaitu puasa Ramadan. Gimana puasa sunnah? Nanti ada hadis di sini kita akan bacakan. Ya. Kemudian wa an Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala Ali an-nabi dzata yawm. Faqala hal indakum syai'un? Qulna la. Qala fa inni idza sha'imu thumma atana yawman akhar faqulna uhdiya lana haythu faqala arini falaqad asbahtu sha'iman fa'akala wa Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala alayya alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi masuk ke rumah satu hari. Akhirnya Nabi berkata, hal indakum syai'un? Apakah ada sesuatu di rumah? Artinya sesuatu, ada makanan. Bahasanya seorang suami sama istri yang ke rumah habis pulang dari kerja, ada makanan enggak? Tidak. Kemudian Qulna la. Aisyah bilang enggak ada. Coba kita kalau seandainya kita pulang kerja, nyampe rumah ada makanan enggak? Enggak ada, kira-kira. Masya Allah. Wah, Masya Allah. Marah ada kali. Ya Allah kagak ada gitu ya. Padahal udah kasih duit gitu. Ya kasih duit ada makanan, gimana caranya? Kemudian qala fa inni idza shaim. Ya udah kalau gitu saya puasa deh. Gampang kan? Tsumma atana yawmal akhir. Satu saat akhirnya datang lagi di hari yang lain. Ya, akhirnya mengatakan uhdiyalana haitsu
ya, saya dihadiahi hais. Ya, di hais ini adalah al-hais ta'amun yantaqidu min at-tamri was-sal wal aqid. Hais, makanan hais itu makanan yang disenangi Nabi. Baru dengar ya? Kalau kita kan bubur sup-sup, ya kan, kacang hijau. Zaman Nabi bubur sup-sup nggak ada, kacang hijau juga ada. Dulu namanya adalah hais. Apa itu hais? Satu makanan yang dibuat dari kurma, minyak samin, dan susu yang sudah dikentalkan. Jadi semacam kayak bubur ya, kayak bubur. Jadi makanan kesukaan Nabi. Nabi ada yang ngasih hais. Faqala, kata Nabi, hidangkanlah kepada. Terus falaqad asbahtu shahim. Sebenarnya tadi pagi saya puasa. Fa'akala, saya membuka sekarang. Nah, di sini ada satu dalil. Pertama, ketika seseorang dia belum makan dari sejak fajar sampai sebelum waktu zuhur, akhirnya dia ingat di puasa sunnah diperbolehkan. Ya, beda puasa wajib. Kalau puasa wajib tadi berlakunya adalah man lam yulai baitu siyam fala siyama, itu berlaku untuk puasa wajib bulan Ramadan. Jangan dipurata. Kalau puasa sunnah, misalkan kita baru tahu kita bangun kesiangan jam 8, ya, kemudian kita nggak makan sampai jam 11, kita belum makan, belum puasa aja, puasa boleh apa? Ya, enak kalau tuh puasa dikit kan, cuma setengah hari lagi, ya. Itu yang pertama dalilnya. Yang kedua, jika kita puasa sunnah, kita disuguhin orang makanan, dan ini untuk memuliakan orang yang memberi. Silakan dimakan. Itu namanya orang cerdas. Karena ketika seseorang puasa sunnah kemudian disuguhin, dia makan, pahala puasa dapat, pahala memuliakan orang memberikan sesuatu dapat berdua. Cerdas sebenarnya. Kadang orang kan terlalu jumur di puasa, maaf aja nggak? Ya Allah Rabbi. Karena Nabi disuguhin dia gitu, dia makan. Ya, ini jika memang orang tersebut dampaknya kalau kita seandainya kita nggak makan, merasa tidak dihormati. Ya, kalau misalnya biasa-biasa aja nggak usah apa-apa. Ya, atau misalkan kita pergi di satu tempat ada acara, ada kita suruh makan, dia udah makan silakan. Ya, ini mengenai puasa ketika puasa sunnah. Ya. Kemudian An Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yazalu nasu bi khairi ma ajjalu al-fitra. Muttafaqun alaih. Dari Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nasu, manusia akan terus-menerus bi khairin, mendapatkan satu kebaikan selama dia itu mempercepat daripada buka puasa. Ya, sunnatul min sunnahil mursalin, sunnah daripada sunnah-sunnah para rasul, bukan yang Nabi aja, para rasul. Di antaranya adalah ta'jilul futur, mempercepat atau menyegerakan daripada buka puasa, jangan dientar-entar. Kalau misalkan kita sebagai orang yang azan di musola, di masjid,
Jangan nggak buka, saya ajan dulu deh. Habis ajan baru saya buka. Buka dulu baru azan. Ya, jangan bicaranya sama si kuat mau tenang aja. Bukan tenang aja. Yang bagus adalah buka dulu baru azan. Ya. Jadi kebaikan didapat ketika seseorang mempercepat daripada ya berbuka puasa. Wa ta'khirus sahur. Sunnahnya adalah mengakhirkan sahur. Sahur jangan jam 2, cepetan. Ya kan? Yang ada sahur jam 2, habis itu kenyang jam 3 tidur subuh lewat. Ya kan terjadi begitu. Ya, makanya sahur itu kalau bisa ya paling ini 1 jam sebelum imsak lah ya. Sejam sebelum imsak silakan sahur. Imsak itu jam 4:30, ya 3:30 lah. Paling enaknya lagi itu setengah jam sebelum imsak. Kenapa? Karena memang ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Ya, jadi mempercepat buka